Banjir Sumatera, panggung ironi di atas air mata rakyat. Oleh Nazarudin. Bencana alam sering kali disebut sebagai ujian bagi kemanusiaan. Namun, di Sumatera, bencana ini justru menjadi panggung yang memamerkan deretan ironi, sebuah potret di mana kebijakan dan pernyataan pejabat publik tampak berjarak jauh dari logika serta akal sehat masyarakat yang sedang berduka. Narasi sabotase versus realitas teknis. Ironi pertama muncul ketika seorang Jenderal Bintang 4 berbicara di media mengenai rusaknya jembatan darurat yang dibangun TNI untuk memulihkan arus transportasi. Muncul tuduhan bahwa ada oknum yang sengaja mencopot baut-baut jembatan, sebuah narasi yang menggiring publik untuk percaya adanya sabotase di tengah musibah. Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh anggota DPD bersama warga, fakta di lapangan berbicara lain. Baut-baut tersebut terlepas bukan karena tangan jahil, melainkan karena beban teknis yang tak sanggup ditahan. Jembatan yang bersifat sementara, darurat itu bergetar ketika kendaraan bertonase besar melintas. Menuding dengan menggunakan istilah biadab seolah itu ulah perbuatan seseorang, sangat menyakitkan bagi warga lokal. Seolah ada yang sengaja melakukan sabotase, tanpa cek and recheck lokasi secara memadahi. Dan yang lebih menyakitkan, baut hilang nadanya keras, tapi ketika hutan digunduli, alam dirusak tambang, nadanya hati-hati dan penuh perhitungan. Pesta pora mafia di tengah kayu, lapuk. Keanehan berlanjut di antara tumpukan kayu yang berserakan pasca banjir bandang. Sementara rakyat berjibaku dengan lumpur, alat-alat berat justru dikerahkan untuk mengambil kayu-kayu bulat berukuran besar yang memiliki nomor. Sebelumnya, otoritas kehutanan sempat menyebut kayu-kayu tersebut sebagai kayu lapuk. Ironinya, jika benar itu kayu lapuk, mengapa ada operasi sistematis menggunakan alat berat untuk menyelamatkannya? Publik melihat ini sebagai pemandangan yang menyakitkan, mafia yang diduga merusak hutan hingga menyebabkan banjir bandang, kini kembali untuk memanen aset mereka di lokasi bencana. Bukannya membantu membersihkan sisa bencana dan menolong warga, mereka justru sibuk mengamankan keuntungan di atas puing-puing penderitaan. Matematika kekuasaan dan akal sehat. Ironi berikutnya adalah soal transparansi anggaran pemulihan. BNPB menganggarkan proyek pembuatan sumur bor sedalam 100 meter. Dilaporkan kepada Presiden anggarannya Rp 100–150 juta per sumur. Kita bisa melakukan pengecekan sederhana melalui teknologi AI seperti Gemini menunjukkan bahwa harga pasar untuk kebutuhan peralatan dan tenaga lengkap sampai sumur bisa dinikmati masyarakat seperti laporan BNPB kepada Presiden, anggarannya berkisar di angka Rp52 juta. Lebih ironis lagi, ketika selisih harga tersebut terlihat mencolok, Presiden justru menyatakan bahwa harga tersebut murah. Pernyataan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal matinya rasa empati terhadap efisiensi anggaran negara di tengah masa krisis. Akan sangat baik kalau BNPB melakukan transparansi dengan mengekspose rincian anggaran pembuatan sumur bor untuk warga terdampak bencana. Dan apakah sumur bor untuk kebutuhan air bersih warga kedalamannya harus sampai 100 meter? Krisis transparansi dan akal sehat yang meruntuhkan kepercayaan publik. Rentetan peristiwa ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, langkah-langkah pemerintah yang tidak cakap, tidak transparan, dan seringkali tidak masuk akal. Banjir Sumatera bukan hanya soal air bah yang menghancurkan harta benda, tetapi juga tentang banjir ironi yang meruntuhkan kepercayaan publik. Jika pemerintah tetap mempertahankan cara-cara yang menjauh dari kewarasan, maka luka yang ditinggalkan bencana ini akan jauh lebih sulit disembuhkan daripada sekadar membangun kembali jembatan yang runtuh.